harus profesional, bisa mewujudkan tadi perawat ya, tidak ada perawat yang tidak ramah, salah satunya melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Perkenalkan, saya Seri Wardah, host pada Edumi hari ini, menyapa sahabat-sahabat podcast pada hari ini. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga sehat dan selalu bahagia. Edumi, educate, healthy, dan happy. Topik kita pada hari ini adalah tentang komite keperawatan. Saat ini bersama kita telah hadir Ibu Vera Susanti selaku Ketua Komite Keperawatan Rumah Sakit Ahmad Yani yang akan mengulas terkait dengan bagaimana komite keperawatan menjaga keprofesionalan tenaga keperawatan yang ada di Rumah Sakit Ahmad Yani. Baik, apa kabar Ibu Vera? Alhamdulillah baik, Wardah. Cantik sekali Ibu Vera hari ini, merah menyala. Ya, semangatnya masih semangat kemerdekaan. Oke. Ibu Vera, sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit itu sebagian besar itu adalah keperawatan, ya. Jadi kalau kita berbicara jumlah, barangkali sekitar 50-60% itu ya tenaga keperawatan yang bekerjanya 24 jam yang dibagi di dalam 3 shift. Nah, di mana keperawatan ini juga merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat hubungannya secara profesional dengan pasien. Nah, jadi sebenarnya komite keperawatan itu apa sih Ibu Vera, dan bagaimana sih perannya di dalam menjaga keprofesionalan tenaga keperawatan itu sehingga memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien? Saya akan menjelaskan tentang struktur komite keperawatan ya. Jadi komite keperawatan itu langsung berada di bawah direktur ya, jadi bertanggung jawab kepada direktur langsung. Dengan bidang keperawatan sifatnya koordinasi, kerjasama gitu ya. Kalau ada kegiatan kita bersinergi untuk memajukan perawat tentunya. Strukturnya ada ketua, sementara ini saya Vera Susanti, kemudian sekretarisnya Bu Denti, kemudian subkredensialnya ada Bu Dewi Martuti, kemudian submutu Bu Arda sendiri, kemudian etik dan disiplin adalah Pak Bambang Hirawan. Komite keperawatan itu adalah merupakan wadah non struktural ya, yang mempunyai peran yang utama adalah menjaga dan meningkatkan profesionalisme. Nah, komite kita ini masih terdiri dari perawat dan bidan. Jadi profesionalisme untuk kedua profesi ini tentunya melalui mekanisme kredensialing, kemudian penjagaan mutu, kemudian memelihara etik dan disiplin dan etika profesi. Oke. Jadi pemeliharaan mutu keperawatan itu melalui 3 kegiatan ya, melalui metode kredensialing, pemeliharaan mutu, dan menjaga etika, disiplin dan etika profesi. Nah, kalau dari segi kredensialing, apa aja sih Bu yang udah dikerjakan di Rumah Sakit Ahmad Yani? Oh iya, saya perkenalkan dulu. Kredensialing itu adalah proses mengadakan evaluasi untuk menentukan kelayakan dari kewenangan yang akan diberikan kepadanya. Sebelumnya juga kita sudah ada buku putih ya Bu Warda ya. Dari 2016 Bu Warda sudah komite sudah susun. Nah, disitulah rincian-rincian yang kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki. Nah, kemudian untuk perawat baru misalnya kan ada yang baru masuk melalui proses seleksi atau rekrutmen, kemudian yang bersangkutan nanti
dilakukan kredensialing. Dia membuat surat permohonan ke bidang keperawatan, kemudian nanti dari bidang keperawatan bersurat ke komite untuk dilakukan kredensialing. Nanti dari ketua menugaskan ke sub kredensialing, dalam hal ini Bu Dewi Martuti. Nanti Bu Dewi akan membuat panitia ad hoc untuk proses penilaiannya. Kalau untuk yang perawat baru, kita namanya ada PK. PK itu perawat klinis. Kita beri PK 0 dulu. Kalau yang dia baru dan belum ada pengalaman kerja di tempat lain. Kemudian setelah itu Bu Dewi akan melakukan kredensialing melalui portofolio, ya, biodata. Portofolio itu kemudian nanti ada dilihat ijazahnya, kemudian sertifikat yang dia miliki, pelatihan STR-nya, SIP-nya, itu berlaku atau tidak, ya. Kemudian setelah itu setelah selesai dari Bu Dewi nanti akan keluar usulan untuk rincian kewenangan klinisnya. Nah, walaupun yang bersangkutan misalnya dia sudah menilai diri sendiri dia mampu nih untuk melakukan kegiatan A gitu ya, tetapi nanti di rincian kewenangan klinis karena dia baru, kita beri kewenangan klinisnya dengan supervisi, ya, dengan supervisi nanti dengan dibimbing ya di ruangan, ya, belum dilepas penuhnya gitu. Kemudian nanti komite bersurat ke direktur untuk diterbitkan surat penugasan klinisnya. Nanti disahkan direktur dengan beserta rincian kewenangan klinisnya. Gitu, iya. Contohnya. Iya, jadi setelah tadi melalui proses kredensial, melalui portofolio. Selain portofolio ada lagi nggak Ibu? Melalui kredensial. Kalau yang sudah pernah dilaksanakan dengan bidang keperawatan, waktu itu bidang bersama komite melakukan uji kompetensi untuk kenaikan PK dari PK 0 tadi ke PK 1, ya. Kita ada instrumen penilaiannya bersama dengan para asesor menilai, kemudian setelah mereka dinyatakan lulus, ya, ada uji tulis, ada kemudian praktek, ya, langsung ke pasien, dan OSCE juga gitu ya. Setelah dia bersertifikat, ini sertifikat bisa nanti digunakan oleh subkredensialing untuk penempatan. Ya, jadi proses kredensialing di Ahmad Yani alhamdulillah udah berjalan ya Bu. Iya. Baik, Bu Vera tadi sudah menjelaskan terkait dengan subkredensialing, ya. Kalau terkait dengan mutu sendiri seperti apa Bu? Apa yang sudah dilakukan oleh Komite Keperawatan di Rumah Sakit Ahmad Yani ini? Oh ya, untuk mutu, untuk penjagaan mutunya yang sudah dikerjakan oleh komite sudah membuat NSBL, ya, Bu Warda, ya. Dari zamannya Bu Warda, ya, tahun 2016 itu sudah kita susun bersama nursing staff bylaw yang sudah kita disahkan oleh rumah sakit, ya, mengacu pada hospital bylaw tentunya, ya. Kemudian kita sudah punya buku putih. Nah, buku putih ini berisi PK 0 itu apa sih rincian kewenangannya, PK 1 apa rincian kewenangannya, sudah kita susun gitu, sudah kita tetapkan sampai PK 5 ya kita, ya, yang tertinggi. Nah, kemudian kita juga sudah menyusun panduan asuhan keperawatan, ya, kemudian ada SAK itu standar asuhan keperawatan, sudah kita susun, baru selesai fix untuk edit ya, kita biar fix, biar oke. Kemudian ada SPO juga, kita mengacu kepada SDKI, SLKI dan SIKI, ya Bu, ya, dan SPO-nya. Iya, SPO juga PPNI, dari PPNI pusat. Kita sudah menjurus ke sana. Jadi ada juga kita program untuk meningkatkan pengetahuan, refresh ilmu, itu ada NCR, Nursing Case Report. Nah, jadi kita membahas kasus yang ada di ruangan, yang
masuk 10 besar atau yang menarik gitu ya. Untuk kita bandingkan nih dengan tadi PAK yang sudah kita susun. Jadi gimana sih secara teori dan kenyataan gitu. Jadi ruangan-ruangan alhamdulillah sudah melaksanakan itu dari tahun 2022 ya Bu ya. Sudah melaksanakan walaupun tidak setiap rapat gitu. Jadi kita seling-seling juga bisa sosialisasi tentang SPO yang ada di kita punya ya, atau SPO terkait akreditasi juga di situ disosialisasi di rapat gitu. Dan juga kita mendorong untuk ikut seminar-seminar, kemudian pelatihan baik mandiri maupun disupport oleh rumah sakit tentunya gitu. Iya Bu ya, kita juga kan ada target ya Bu, bahwa kita tuh harus ada pelatihan minimal 20 jam per tahun setiap pegawai. Jadi dalam rangka itu sebenarnya udah bisa ya Bu ya. Terus kalau terkait dengan disiplin dan etika profesi, apa Bu yang sudah ada di Ahmad Yani? Bagaimana supaya perawat-perawat di Ahmad Yani ini memiliki disiplin yang baik dan beretika yang baik juga? Yang sudah dilakukan adalah menyusun untuk panduan etik dan disiplinnya perawat dan bidan ya. Kemudian ada buku kuning nih, kita punya buku kuning. Buku kuning ini berisi yang masuk pelanggaran ringan apa saja sih, misalnya perawat tidak memberikan informed consent, itu sudah masuk dalam pelanggaran ringan ternyata ya. Tidak memberikan orientasi saat pasien masuk, itu juga pelanggaran ringan. Jadi ternyata masuk pelanggaran ya Bu? Dianggap sepele tetapi pelanggaran. ternyata itu masuk pelanggaran. Nah itu makanya perlu nanti ada sosialisasi setiap di ruangan-ruangan, kita sosialisasikan jenis-jenis pelanggaran dari ringan, sedang sampai berat gitu ya. Jangan sampai kita nggak tahu nih bahwa yang kita lakukan ternyata pelanggaran gitu ya, dan sanksi-sanksinya tentu ya berikut sanksinya kita harus tahu. Jadi perawat-perawat ini sudah tahu semua belum Bu bahwa ada buku kuning yang di situ ada pelanggaran ringan, sedang sampai dengan berat, dengan segala konsekuensi apa yang harus mereka terima ketika melakukan pelanggaran tersebut. Kemarin kita sudah share ya buku kuning untuk ke seluruh kepala ruangan. Nah nanti kepala ruangan kita pantau sudahkah dia mensosialisasi ke staf yang ada di ruangan gitu ya. Jadi kita juga di keperawatan ini ada supervisor. Nah kita kerjasama dengan supervisor untuk memantaunya gitu. Sudahkah mereka tersosialisasi? Keren banget ya komite keperawatan Ahmad Yani. Mudah-mudahan Bu kita terus belajar memperbaiki, meningkatkan. Tadi kan fungsinya meningkatkan profesionalisme. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan sabar. Nah yang terakhir ini yang berat, sabar ketika menghadapi berbagai macam komplainan pasien atau perawat kan pemberi pelayanan, harus melayani dengan salah satunya tadi yang terberat adalah sabar. Melayani sepenuh hati ya, sepenuh hati dengan dari hati yang ikhlas, sepenuh hati dari hati yang paling dalam. Baik Bu Vera, terkait dengan program kerja di tahun ini apa saja yang sudah dicapai? Dari program-program yang sudah kita susun untuk credentialing kan itu sudah terlaksana. Setiap dari perawat baru pun sudah kita lakukan credentialing. Ini hampir sudah 100% ya kalau untuk credentialing. Cuman untuk nanti kenaikan nanti kita nilai kembali yang sudah layak naik. Nah itu nanti kita sampaikan ke yang bersangkutan. Kemudian kalau untuk mutu
kan kita adakan NCR tadi, Nursing Case Report. Itu sudah kita sampaikan ke kepala ruangan dan sudah dilaksanakan oleh kepala ruangan, walaupun belum 100%, baru sekitar 60%-an yang melaksanakan, belum semua ruangan. Kemudian untuk sesuai dengan menunjang visi dari rumah sakit unggul dalam pendidikan dan pelayanan, jadi punya keinginan kita tidak ada perawat yang tidak ramah gitu ya Bu. Ada harus profesional, misalnya di rumah lagi ada masalah atau lagi lelah gitu ya, jadi berusaha untuk profesional. Ketika ke pasien harus sudah mulai senyumnya tampak lagi, nada bicaranya juga begitu gitu ya Bu. Seperti senyumnya Bu Vera, iya, mengademkan sehingga pasiennya bisa cepat sembuh ya. Mudah-mudahan begitu ya. Harapannya kita kalau perawat-perawatnya ramah, itu komplain juga berkurang ya Bu ya. Mudah-mudahan ya. Jauh dari komplain mudah-mudahan. Apalagi kalau komunikasinya baik, iya, itu segala sesuatu komunikasinya jelas disampaikan, insya Allah tidak ada miskomunikasi. Nah, yang belum terlaksana ini monitoringnya Bu. Monitoring untuk kepatuhan mereka melaksanakan S6 tadi sesuai dengan rumah sakit ya, untuk melaksanakan S6. Bukan hanya perawat saja sebenarnya kan S6. Nah, perawat untuk bisa mewujudkan tadi perawat ya, tidak ada perawat yang tidak ramah, salah satunya melaksanakan S6. Nah, kemarin kita sudah buat form untuk evaluasinya. Nah, ini belum terlaksana, baru tahapannya kita wawancara langsung Bu Wardah. Kita tanyakan ke keluarga pasien. Masih adakah nggak Bu perawat kami yang tidak ramah? Kebanyakan dari wawancara yang saya lakukan langsung itu belum ada, atau mudah-mudahan tidak ada ya. Jangan sampai ada ya. Jangan sampai ada. Masih ramah semua yang wawancara langsung ya Bu, ada ke keluarga pasien gitu. Wis keren. Oh iya Bu Vera, program kerja yang belum dilaksanakan adalah supervisi terkait dengan keramahan perawat kepada pasien ya. Mungkin tidak cuma ke pasien kali ya Bu ya, ke semua, baik itu ya, ke petugas kesehatan, profesi lain maupun ke keluarga pasien. Nah, terus untuk tahun depan harapan Bu Vera seperti apa? Harapannya nanti kita monitoringnya berkala lah ya. Nanti kita kerjasama dengan supervisor keperawatan untuk melaksanakan supervisi tentang keramahan perawat khususnya S6. Baik Bu Vera, kita sudah berbincang-bincang panjang dan lebar ya. Jadi kita udah tahu tentang komite keperawatan, apa saja yang ada di komite keperawatan, bagaimana programnya. Sekarang harapan Bu Vera sebagai ketua komite keperawatan terhadap kita semua perawat yang ada di Rumah Sakit Ahmad Yani ini seperti apa? Harapannya karena kita perawat dan bidan, jadi perawat dan bidan itu profesional semua ya, bermutu tadi itu, dan tentunya beretika ya. Jadi tidak ada yang tidak ramah tadi itu ya, kerja sesuai kompetensi. Kemudian mungkin harapannya kedepannya lebih sejahtera untuk perawat-perawat di RSA Yani. 3 kata untuk perawat: sukses, bermanfaat, bermartabat. 3 kata untuk bidan: bidan pasti bisa. Keren. Baik, terima kasih Ibu Vera atas bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai jumpa di Edume Podcast berikutnya. Edume Educate